Nah, ini kan lubangnya. Nah, ini yang belum dijahit, dia masih kepisah ya. Jadi sisi sebelah sini, ini lembarnya, lembar atas dan lembar bawah masih kepisah. Nah, yang ini yang sudah tadi barusan dijahit, lembar atas dan bawah dia sudah menyatu. Jadi ini potongan obi utamanya 2 lembar ya. Di sini saya pakai 2 bahan ya. Jadi yang polos dan bermotif. Dan diberi fislin ya. Ini saya menggunakan fislin yang ketebalannya sedang. Diberi fislin full sampai kampuhnya. Jika kalian lebih suka menggunakan staplek, berarti kalian memotong stapleknya hanya sampai batas pola saja ya. Jadi kampuhnya tidak perlu menggunakan staplek. Jadi stapleknya hanya pas pola saja. Dan tidak perlu dua-duanya, hanya salah satunya saja yang menggunakan staplek. Jadi untuk ketebalan obi itu tergantung selera masing-masing ya. Juga pemakaian bahannya tidak harus berbeda seperti ini. Kalian bisa pakai bahan yang sama. Jadi bagian depan dan dalam sama ya. Di sini dengan menggunakan 2 bahan ini bisa dipakai bolak-balik ya. Jadi bisa dipakai seperti ini bagian polosnya, atau bisa seperti ini. Selanjutnya adalah yang pasangan kecilnya ya. Ini 2 kan, kanan kiri. Juga sini ya. Ini juga semuanya diberi fislin ya. Kalau yang menggunakan staplek berarti juga salah satunya ya. Jadi jika menggunakan stapleknya, misalnya ini yang sebelah sini yang pakai staplek, berarti yang 2 ini yang menggunakan staplek, yang ini tidak perlu. Dan ini adalah talinya ya, 2 lembar. Seperti ini, talinya 2 lembar. Selanjutnya kita akan mulai menjahit. Jadi yang pertama kita jahit dahulu tali ya. Talinya kita lipat 2 ya, bagian dalam ya. Jadi ini posisi luar. Terserah mau dari arah sini atau dari arah sini juga boleh ya. Jadi salah satunya misalnya dari mulai sini ya, jahit dari sini ya, terus kemari. Jadi salah satunya berlubang ya, untuk dibalik talinya. Jadi ini jahit, misalnya ini bukaannya dari sini ya, jahit dari sini, dari ujung dimatikan sampai sini, kemudian belok kemari. Dan selanjutnya kampuhnya diperkecil dan dibalik. Dua-duanya juga sama. Untuk obi utamanya ini pasangannya kita jahit kanan kiri ya. Ini kita jahit. Kita sudah beri tanda untuk lubang tali ya. Jadi kita jahit dari kampuh ya. Dari kampuh, kemudian bagian sini dimatikan ya, di luar kampuh. Jadi sebelum batas solder kita matikan, kemudian kita jahit sampai batas lubang. Ini dimatikan ya, atau dikunci ya. Kemudian nah ini yang batas yang untuk lubang tidak perlu dijahit, tidak dijahit ya. Kemudian kita mulai jahit lagi dari sini. Ini dikunci atau dimatikan, kemudian jahit sampai bawah dan dikunci juga di sini. Nah, jadi yang tengah sini yang untuk lubang tidak perlu dijahit ya.
Dan memang harus tidak dijahit karena untuk lubang ya. Jadi yang dijahit hanya bagian atas sini dan bawah sini. Begitu pula dengan sisi yang ini. Juga yang ini ya. Jadi kita jahit dahulu semua. Kita gabungkan dulu ya. Ini sudah dijahit ya. Ini talinya sudah dijahit dan sudah dibalik seperti ini ya. Sudah dibalik dan sudah digosok. Dan ini udah disambung seperti ini. Dan bagian yang tidak dijahit ya, dia jadi berlubang seperti ini ya. Jadi berlubang di tengahnya. Begitu pula dengan yang ini. Nah, selanjutnya kita pasangkan talinya ya. Jadi selanjutnya kita akan pasang tali ini ya. Kita pasang talinya yang bagian ujung ya, bagian kampuh ke ujung tengah belakang ya. Kita letakkan tepat di tengahnya ya. Jadi kalau ini kan sudah saya beri tanda ya. Ini pertengahannya, ini adalah tempat talinya. Jadi kalau untuk memudahkan menaruhnya, kalian bisa jiplak radaran ini ke bagian sini ya. Letakkan seperti ini ya. Ini tali ininya di sini. Ini kita bisa pentul terlebih dahulu. Bagian ini biar talinya tidak lari ke sana kemari, ini bisa kita pentul juga. Dan tali yang satunya juga sama, bagian kampuh kita pentul kemari. Ini kita taruh di sini, yang ujungnya kita pentul biar dia tidak bergeser. Karena kalau dia bergeser ke sana kemari, nanti takutnya ikut kejahit ya. Selanjutnya kita tumpuk dan kita jahit keliling ya. Nah, di sini kita beri batas dahulu ya. Jadi pas ini kurang lebih kemari 5 cm, kemari 5 cm. Kita bisa beri tanda. Gitu pula dengan yang sini, ya dari sini kemari kurang lebih 5 cm. Begitu pula dengan yang ini. Selanjutnya kita jahit gabung. Nah, kita jahit gabung. Nah, batas yang udah kita beri tanda dari sini kemari itu tidak kita jahit ya. Ini kemari juga tidak kita jahit. Kita jahit yang bagian sini dari batas yang udah diberi tanda ini. Di sini dimatikan, terus kemari, terus loncat bagian sini tidak dijahit, kemudian jahit mulai dari sini dimatikan, terus berhenti sampai batas yang udah ditandain juga seperti ini. Nah, bagian sini tidak dijahit, lalu dilanjutkan di sini mulai kita jahit kembali sampai batas ini dan dimatikan. Terus kita loncat yang 10 cm ini tidak kita jahit, terus kita mulai lagi jahit dari sini kemari, dari sini dimatikan terus sampai batas ini ya. Nah, kenapa ini tidak dijahit bagian sini? Nanti saya jelaskan setelah ini selesai dijahit ya. Sekarang kita jahit dahulu ya. Ini sudah dijahit. Dan bagian yang tadi kita beri batas tidak dijahit ya. Sekarang kita akan balik melalui bagian yang tidak dijahit ya. Dari sisi mana saja boleh. Kita balik keluar. Jangan lupa
kampuhnya kita perkecil dahulu dan bagian yang melengkung dicekris. Jadi sebelum dibalik ini dicekris dahulu ya. Dan bagi yang menggunakan staplek, menjahitnya jangan lupa adalah di luar radar kurang lebih 1 mili ya. Jangan dipasin dengan radaran atau dipasin dengan stapleknya. Jadi harus di luar radar 1 mili agar nanti saat dibalik hasilnya bagus. Kalau terlalu dipasin ke stapleknya, nanti hasil jadi pada pinggirannya itu sulit dirapihkan ya. Kita tarik keluar ya. Bisa tarik talinya ya untuk mempermudah. Seperti ini ya. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini ya. Ini kita perhatikan ya, sini kan ada lubang, tapi lubang yang sisi atas dan bawah itu masih kepisah ya, seperti ini lubang. Ini karena hitam jadi kurang jelas ya. Jadi ini sisi sini masih lepas ya, lubangnya masih belum menyatu. Nah, sekarang kita akan menjahit bagian sisi lubangnya terlebih dahulu ya, agar dia rapat, tidak terpisah. Caranya, bagian ini kan kampuh ketemu kampuh ya, jahitan yang ini kampuh ketemu dengan kampuh ini seperti ini ya. Nah, kemudian kita pegang salah satu sisinya. Misalnya kita akan jahit yang sebelah sini dahulu, berarti kampuh yang ini kita temukan dengan kampuh yang ini. Ini kan ada dua sisi ya, kampuhnya kan udah di gosok buka ya. Nah, jadi yang ini, kampuh yang ini kita pegang. Terus kita tarik keluar sedikit. Seperti ini ya. Nah, sisi dalam kampuh bagian yang belum kejahit, nah itu kita akan jahit. Jadi kampuh yang kita udah pegang ini kita jahit di bagian yang belum kita jahit, yang waktu pertama kali kita jahit untuk lubang itu kita jahit dahulu, kita gabung. Jadi seperti ini ya, ini kita keluarin lagi. Nah, ini kampuh yang ini ya, ini kita ketemukan seperti ini, paham ya, ini kita ketemukan seperti ini. Nah, kampuh ini kan belum dijahit, nah ini kita akan jahit digabung dengan kampuh yang ini ya, dengan ini kan juga ada yang belum dijahit kan, kita akan jahit.
cukup jahit pada bagian yang belum kejahit tadi ya. Yang pertama kali yang jeda 3 cm yang belum kita jahit dahulu. Tidak perlu sampai ujung yang jahitnya, hanya bagian yang 3 cm saja. Ini sudah kita jahit ya. Selanjutnya kita tarik keluar. Kita lihat. Nah, sisi yang sudah dijahit dia udah menyatu ya. Nah, sisi yang ini masih kepisah. Ini dia masih kepisah ya, dia masih kok bolong. Sini kita akan jahit lagi. Jadi tadi sisi yang sebelahnya yang udah dijahit, sekarang sisi sebelahnya yang belum dijahit kita jahit juga ya. Begitu pula dengan sisi yang sebelah sini ya, lakukan hal yang sama ya. Nah, untuk mempermudah saya akan menjelaskan dengan bahan yang lain ya, dengan warna yang berbeda agar terlihat jelas. Jadi lubangnya dia akan tampak seperti ini ya. Nah, ini dia masih ada kepisah, jadi tumpuk. Ini kan ditumpuk ya, jadi tumpukan atas dan bawah ini masih kepisah. Nah, kita akan menggabungkan tumpukan atas dan bawah ini ya, jadi yang ini ya, bagian sisi ini dan sini akan kita jahit. Begitu pula yang sebelah sini. Kalau dari dalam dia kan tampak seperti ini ya. Bagian sini belum dijahit ya kan, yang tempat lubang belum dijahit. Begitu pula dengan yang ini. Nah, cara jahitnya, jadi dari bawah sini kita kan tarik bagian kampuhnya. Ini kampuh, yang ketemu kampuh kita pegang ya, kita tarik keluar, kemudian ini kita jahit. Jadi bagian yang belum dijahit, bagian lubang ini kita jahit. Tidak harus pas tepat laderan, kita boleh bergeser kurang lebih semili 2 mili boleh. Yang penting adalah menyatukan kampuh bagian atas dan bawah ini ya. Sekarang kita akan jahit dahulu ya. Nah, ini sudah dijahit ya. Jadi bagian tengah yang tempat lubang tadi sudah kita jahit. Jadi ingat ya, ini adalah kampuh lembar atas dan lembar bawah ya. Jadi kan dia saling ketemu. Dan ini kalau tampak dari luar seperti ini. Nah, ini kan lubangnya. Nah, ini yang belum dijahit, dia masih kepisah ya. Jadi sisi sebelah sini ini lembarnya, lembar atas dan lembar bawah masih kepisah. Nah, yang ini yang sudah tadi barusan dijahit, lembar atas dan bawah dia sudah menyatu seperti ini ya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan jahit yang sisi yang sebelah sini. Berarti dari dalam ini kita tarik keluar ya, kita tarik keluar. Nah, ini kampuh lembar atas dan lembar bawah diketemukan. Nah, baru kita jahit bagian yang tadi lubang yang belum dijahit, baik area sini ya. Jadi ingat ya, kampuhnya, kampuh atas, kampuh lembar atas dan lembar bawah. Nah, ini sudah dijahit ya, dan kita lihat bagian luarnya seperti ini ya. Jadi yang sebelah sini juga sudah menyatu, sudah nggak kepisah lagi ya. Jadi paham ya.
cara menjahitnya untuk membuat lubangnya agar lubangnya menyatu. Jadi sisi obi yang atas ini jangan dijahit terlebih dahulu ya, agar kita bisa menarik kampuhnya keluar untuk menjahit sisi lubang yang belum disatukan. Jika kalian masih merasa kesulitan untuk menjahit kampuh lubang ini, cara praktis lain adalah mengesom bagian sini ya. Jadi bagian lembar atas dan lembar bawah kalian som di sini. Jadi dari sisi luar. Begitu pula dengan sebelah sini. Itu boleh saja ya. Atau boleh juga ini dirapihkan, kemudian kalian jahit tindas di sini. Bisa kurang lebih 1 mili atau 2 mili dari pinggir lubang. Jadi untuk menyatukannya kalian jahit tindas di luar. Jadi tampak jahitan di sini ya, di luarnya. Itu juga cara lainnya ya untuk menyatukan kampuh lubang atas dan lubang bawahnya. Sampai di sini paham ya? Ini sudah dijahit. Jadi bahan yang atas dan bawah ini bagian lubangnya ini sudah menyatu ya. Bukan lubang yang ini ya, tapi sisi bahan atas dan bawah itu tidak koplok-koplok lagi. Jadi dia tinggal lubangnya cuma lubang tengah sini saja. Nah, selanjutnya ini kita sisi yang belum dijahit ini kita lipat ke dalam kampuhnya, lalu bisa kita som. Boleh som, boleh juga kalian jahit mesin ya. Kalau jahit mesin berarti kalian jahit tindas itu keliling. Jadi keliling jahit tindas. Dan untuk yang menggunakan staplek juga sebaiknya memang harus dijahit tindas pada bagian sisi pinggir ya, untuk menguatkan agar stapleknya tidak lepas. Jadi ini kita lipat, ini kita som. Kita tutup ya. Begitu pula dengan sisi yang sebelah sini. Ini bisa kita som. Lalu kita gosok rapih ya. Jadi seperti ini ya hasilnya. Dan ini ada lubang di bagian belakang ya. Nah, lubang ini saat kita memakai obi tidak harus dipakai dua-duanya ya. Jadi hanya salah satunya saja yang kita pakai. Jadi seperti ini ya cara pakainya. Jadi salah satu tali kita masukkan ke lubang. Jadi, tali yang ini kita masukkan ke lubang yang sebelah sini ya. Seperti ini. Jadi ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, dengan adanya lubang ini bagian belakang sini akan lebih stabil ya, belakang obi ini. Jadi dia tidak melintir. Seperti ini. Paham ya? Jadi ini bisa kita ikat. Sekarang kita coba lihat di patung ya cara memakainya. Jadi untuk memakainya, salah satu tali kita masukkan ke lubang sini ya. Udah keluar dari sini. Seperti ini. Selanjutnya bisa kita tarik talinya ke arah depan. Nah, dengan menggunakan lubang ini
ini obi yang di posisi obi yang di belakang ini lebih stabil ya, jadi akan lebih enak dipakainya. Jadi keuntungan kita menggunakan lubang di belakang untuk obi, dia akan lebih bagus hasilnya dan lebih kuat. Jadi jika kalian untuk membuat lubangnya ini menurut kalian tidak praktis, kalian bisa saja membuat obinya ini tidak putus ya, jadi tidak ada potongan di sini. Jadi kalian langsung buat satu lembar gini, jadi tidak ada potongan di sini. Nah, untuk lubangnya bisa kalian menggunakan bordiran yang dibentuk seperti lubang kancing ya, dengan lebar sesuai dengan talinya. Jadi kalau talinya 3 cm, kalian bikin ukuran lubang kancingnya itu 3 cm. Jadi tidak harus berbentuk seperti ini ya. Mungkin kalian rasa kesulitan. Jadi cara praktisnya adalah dengan membordir seperti bentuk lubang kancing. Tapi kalau jahitan seperti ini, dia akan terlihat lebih rapih ya. Tergantung selera kalian ya. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita untuk membuat obi model kedua ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.